Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan anak-anak semua. Jumpa lagi di channel Perangkat Guru bersama Mr. Is. Di video kali ini kita akan belajar mengenal game coding seru Doodle dari Google. Game ini akan kita mainkan bersama-sama sambil membahas langkah demi langkahnya hingga selesai agar kita bisa belajar tentang pola dan langkah algoritmanya. Sehingga bisa makin mengasah pola berpikir komputasional kalian. Buat Bapak Ibu Guru, jangan khawatir, saya juga sudah siapkan worksheet atau LKPD unplug-nya. Apabila di tempat Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk bermain plug, sehingga pembelajaran bisa lebih mudah dilakukan di kelas. Worksheet ini bisa Bapak Ibu Guru download langsung di link deskripsi ya. Yuk kita main petualangan coding seru ini bersama-sama. Baik, kita mulai ya. Pertama, silakan buka Google. Lalu kita cari gamenya, namanya Google Doodle ya. Nah ini Google Doodle 50 tahun of coding. Nah setelah dapat, muncullah gambar Google-nya. Di bawahnya itu kalau kita masuk ke websitenya, nah di sini dalam rangka 50 tahun dari coding anak-anak. Nah, mereka itu sudah membuat coding ini dari 2017 ya, Masya Allah. Dalam rangka 50 tahun dia mempublish gamenya. Oke, kita masuk ya. Sekarang kita klik. Nah, tinggal kita play. Nah, di sini kita sudah mulai ya. Ini let's get to the party. Collect carrot on the way using the code blocks. Jadi kita disuruh mengambil wortel menggunakan kode-kode yang ada. Nah ini contohnya ya. Untuk maju satu langkah kita disuruh menggunakan kode maju satu langkah. Now press the play. Well done, let's code. Kita mulai ya. Sini sudah masuk level pertama ya. Kita coba. Karena cuma ada satu perintah, jadi kita mau nggak mau menggunakan maju dua langkah. Nah, jadi anak-anak pun bisa mengerjakannya ya untuk level pertama ini, insya Allah. Ini level kedua. Thanks, I love carrot. Let's try to add jadi ada sebuah belokan ya, perintah baru. Kita disuruh mencoba belok kanan ini, lalu and then jalan satu langkah. Kita coba ya. Nah ini maksudnya disuruh mencoba perintah belok kanan. Sekarang kita coba nih ya. Nih ada maju dua langkah, lalu belok ke kanan, lalu maju dua langkah lagi. Karena perintahnya cuma ada maju dan belok kanan, jadi kita cukup tambahkan maju dua langkah, lalu belok kanan, lalu maju lagi dua langkah ya. Kita tes ya. Nah berhasil. Di level 3 ini kita disuruh mencoba looping ya. Let's try loops. Loops run the same code multiple times. Place the loop, simbol loopnya ini around the maju ya, move forward. Jadi disuruh taruh perintah pengulangan ini di atas perintah maju. Berapa kali majunya? Kita perintahkan dua kali ya. Ini ada sebuah variabel. Jadi gambar di atas ini menunjukkan kalau kita disuruh menggunakan loop ya. Nah ya, tutorial complete kita tes. Sekarang kita aplikasikan ke dalam coding yang ketiga ya. Coding ketiga kita disuruh memutar dari kotak yang ada ya. Ini jalan yang berbentuk kotak. Kita disuruh memutar. Di sini ada polanya ya, pola yang sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat maju belok kanan. Dari sini pun sudah
menggunakan pola yang sama. Maju, maju, belok kanan. Maju, maju, belok kanan. Jadi kita bisa membuat langkah yang pendek ya, menggunakan looping. Sini ya, kita coba masukkan loopingnya. Karena sini ada berputar 4 kali, kita tambahkan 4 ya. Apa yang dikerjakan adalah maju, maju, belok kanan ya. Kita tes. Ya, berhasil kan ya? Tuh. Oke, kita lanjut ke level 4 ya. Level 4. Di sini ada pola juga yang sama. Nah, di sini ini ada perulangan yang sama ya. Kalau kita perhatikan, dia memutar di satu kotak ini, lingkaran kotak ya. Lalu di belakangnya ada kotak lagi. Kita bisa pelajari sebenarnya ya. Dengan konsep yang tadi, kita putar dulu satu, lalu kita ulangi lagi di belakangnya dengan coding yang sama, dengan loop ini yang sama. Kita tes ya. Nah, kita tes dulu nih, biar anak-anak juga bisa membayangin kalau kita maju dulu dengan looping yang pertama. Maju, maju, belok kanan. Nah, karena posisinya di awal sini belok kanan ya, maka kita coba putar balik ya, putar balik, gerak ke arah belakangnya. Bisa pakai ini. Setelah putar balik, dia melakukan hal yang sama dengan kode yang looping. Yang ini yang pertama nih ya. Bisa kita tambahkan di sebelah kanannya, tapi terlalu panjang. Nah, bagaimana cara yang mempersingkatnya? Kita tambahkan menggunakan looping dalam looping. Gini ya. Nah, kita masukkan loopingnya lagi di atasnya, looping dalam looping. Tapi ininya kita coba putar 2 kali. Karena setelah melakukan looping yang pertama 4 kali, untuk jalan pendek-pendeknya kita ulang 2 kali untuk di putaran selanjutnya. Kita tes ya kodenya. Ya, 1 putar balik. Dia melakukan hal looping yang pertama lagi. Tuh. Jadi cukup dengan perintah seperti ini, kita singkat, si kelinci bisa menyelesaikan perjalanannya untuk mendapatkan wortel. Oke, selanjutnya level 5. Di level 5 ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang tadi. Nanti ada sedikit perbedaan karena dia menggunakan di sini dia menggunakan looping 4 kali. 4 kali 4 ya. 1 2 3 4. Lalu dia looping lagi karena polanya sama, kita bisa buatkan dia jalan dengan looping yang sama. Di sini 1 2, lalu sini 3, lalu di belakangnya 4 ya. Nah, kita coba lagi ya tadi ya, dengan yang pertama adalah maju dulu untuk looping kecil yang pertamanya. Maju-maju belok kanan 4 kali. Jadi dia akan melakukan ini banyak 4 kali. Kita tes dulu ya biar kebayang ya. Maju-maju belok kanan, maju-maju belok kanan, maju belok kanan, belok kanan. Setelah itu kita ulangi ini sebanyak 4 kali. Tapi bagaimana caranya? Karena si kelinci menghadap ke kanan, kita putar dia ke arah kiri. Posisinya ke arah kirinya dia untuk bisa menjalankan loopingnya lagi yang kedua kalinya ini. Nah,
Setelah looping kedua, dia akan putar lagi ke kiri, akan looping yang ketiga, putar lagi ke kiri, dia akan looping keempat kalinya. Kita coba ya, tes. Nah, ini looping yang pertamanya. Setelah dia menghadap ke kiri, maka kita bisa gunakan looping ini. Looping yang pertamanya kita ulang lagi 4 kali. Jadi sudah, kita akan memutar ini sebanyak 4 kali ya. Kita tes ya. Dia akan mengerjakan looping yang pertama, looping di lingkaran yang pertama ini. Yang keduanya, setelah ngadap kiri, dia akan melakukan looping lagi yang loopingnya. Lalu dia akan belok kiri dan mengulangi looping yang pertamanya tadi, looping yang ketiga. Setelah sini dia akan melakukan looping yang terakhir, yang keempatnya. Nah, berhasil ya anak-anak ya teman-teman. Ini level yang ke-6 ya. Sini agak susah memang ya. Nggak semua anak-anak bisa melakukannya. Tapi Mister coba kasih, walaupun bukan jalan terpendeknya, nanti Mister kasih jalan terpendeknya, tapi dengan menjelaskan cara ini kita masih bisa menjelaskan bahwa ada pola dan pengulangan di sini ya. Di sini Mister coba maju dulu ke ujung, belok kanan, maju, belok kiri. Nah ya, ini. Lalu Mister dari sini posisinya ini, Mister maju dulu ya, tes, jalankan. Nah, dari sini baru Mister bisa melakukan pengulangan untuk daerah sini. Nih, habis ini lalu dia akan mengulangi 4 kali di sini, di pinggir-pinggirnya. Jadi dia jalan melalui pinggir-pinggir. Kita gunakan pengulangan. Maju 1 langkah, belok kanan, dari sini maju 2 langkah ke sini ya. Mister pakai ini aja biar nggak bingung. Maju 2 langkah sampai sini. Setelah itu dia belok ke kanan ya, belok ke kanan, maju, maju ya sampai sini, lalu dia menghadap ke kiri. Nah begini ya, sampai sini dia akan mengulangi ini sebanyak 4 kali. Nah ini yang gampang dijelaskan ke anak-anak ya. Jadi kodenya maju, maju, belok kiri, maju, belok kanan, sampai di ujung dia baru melakukan loopingnya. Kita tes. Ya, berhasil ya. Berhasil. Celebrating 15 years of kids coding. Jadi setelah berhasil sampai level 6, mereka berpesta untuk makan kue wortel ya. Nah, tetapi di sini masih belum kita belum mendapatkan kode yang terbaik ya, paling pendek gitu ya. Sekarang Mister mau kasih yang kode pendeknya.
Walaupun agak susah mencernanya, ini kode terpendeknya ya. Walaupun agak susah dicerna sama anak-anak, tapi ini bisa menyelesaikan semua wortel yang ada. Sini kita maju lagi. Nah, di sini 4 kali. Kita tes. Nah, di sini kita ulangi 4 kali dengan pola yang sama. Nah, begini ya teman-teman ya. Ya, berhasil ya. Tuh. Jadi silakan mencoba di rumah ya, anak-anak, teman-teman, biar bisa kita coba mengajarkan siswa kita bagaimana berpikir logis dan mengenal pola dari game yang sederhana ini. Mudah-mudahan siswa anak-anak kita bisa makin cerdas, makin bisa berpikir komputasional dengan menyelesaikan banyak masalah yang ada dengan game plug seperti ini. Kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.